Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Maimunah Fitriani dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 6B. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul tentang penyelamat hidupku. Sore ini, hujan turun sangat deras mengguyur bumi yang akan menyambut senja. Tatkala Jeffrey dan Zevana sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Awalnya hanya gerimis yang berjatuhan, namun perlahan-lahan semakin deras hingga mampu membuat pakaian yang mereka gunakan mulai terasa basah dan dingin. Mereka berdua segera mengemudi mengarahkan motornya menuju Indomaret yang kebetulan ada di depan sana. Kemudian mereka berteduh sementara untuk menunggu sampai hujan reda. Zevana sibuk menyeka baju dan rambutnya yang agak basah akibat tetesan air hujan. Begitupun dengan Jeffrey, apalagi posisi laki-laki itu di depan yang mana wajah dan tubuhnya sudah pasti terkena air hujan lebih banyak dibandingkan Zevana yang berada di belakang punggungnya. Hujan kayak gini biasanya lama. Jeffrey masih sibuk menyeka pakaiannya yang basah. Meski memang itu tidak akan menjadikannya pakaiannya kering, lalu menimpa ucapan Zevana. Selama apapun selagi bersama lo, gue gak masalah sih. Anjay, bisa banget jawabnya si cowok satu ini. Oh iya, Zevana baru ingat, Jeffrey kan masih titisan dari buaya darat. Tapi bedanya kalau untuk buaya darat yang satu ini sudah jinak. Jadi, mau setinggi apapun Jeffrey membawa hatinya, Zevana gak perlu takut jatuh. Sebab laki-laki itu selalu menggenggam tangannya dengan erat. Puluhan menit berlalu, namun hujan masih turun dengan deras. Jeffrey dan Zevana masih setia berdiri di depan Indomaret. Sebenarnya, mereka bisa saja masuk ke dalam. Jeffrey sudah mengajaknya, akan tetapi Zevana menolak. Katanya, gadis itu sangat suka dengan hujan, apalagi suara percikannya menggores tanah. Hening sesaat. Hanya ada suara hujan yang turun beradu dengan kerasnya tanah. Sampai sebuah nada dering ponsel yang berasal dari dalam tas Zevana memecahkan kesunyiannya itu. Lantas Zevana mengambil ponselnya dan melihat notifikasi yang muncul di layar, kemudian dia berteriak histeris. Oh my god. Jantung Jeffrey hampir saja mau pindah ke ginjal rasanya ketika mendengar Zevana berteriak histeris. Something wrong? Tanyanya dengan sedikit khawatir. Gadis itu mengangguk. Buat Jeffrey jadi semakin khawatir. Barusan, Jeffrey masih menunggu ucapan Zevana dengan harap-harap cemas. Sahut Zevana seraya loncat-loncat kegirangan. Wah, sudah berapa kali Jeffrey berasa kena prank atas kelakuan Zevana. Jeffrey hanya geleng-geleng kepala saja saat melihat Zevana yang masih loncat-loncat kegirangan seperti bocil yang baru saja dibolehkan membeli mainan yang diinginkannya. Untung gak ada yang melihat. Jika dari luar sih sepi, gak ada orang lewat ataupun kendaraan yang berlalu lalang. Tapi nggak tahu deh kalau dari dalam Indomaret. Siapa tahu Mas, Mbak kasirnya lagi melihat ke arah mereka. Gue kira apaan? Bentar, Kak, gue mau lihat Youth Exo dulu. Sekarang, Jeffrey bertanya yang dibalas anggukan. Jangan kesambar petir baru tahu rasa loh. Enggak ada petir tuh, nantangin nih. Kak, please, bentaran doang ya. Zevana memohon dengan wajah melasnya. Jeffrey tampak menimang-nimang sebentar, lalu berkata,
Ya udah, bentaran aja. Buru-buru Giovanna membuka aplikasi YouTube dan mencari video musik terbaru milik idol grup asal Korea Selatan itu. Kemudian menontonnya dengan senyuman yang melengkung sempurna. Ganteng banget, pada pamer jidat, ucapannya di tengah video musik yang masih berputar. Jeffrey jadi kepo, dia mendekatkan wajahnya di samping Giovanna melirik sekilas. Bukan Jaehyun, celetuknya tiba-tiba. Emang ini kan EXO, bukan NCT. Jeffrey manggut-manggut, masih ikut menonton video musik terbaru milik EXO. Dia bukannya yang kemarin main film di The Box? Tanyanya saat melihat salah satu member EXO yang terlihat tidak asing. Ternyata ingatan Jeffrey kuat sekali. Iya, dia Chenyol. Giovanna menjawab sembari menunjuk channel yang terpampang di layar ponselnya. Lagi-lagi Jeffrey hanya manggut-manggut. Giovanna telah usai menonton video musik EXO yang berjudul Don't Fight the Feeling. Namun senyumannya gak juga berhenti, membuat sebuah pertanyaan muncul di benak Jeffrey. Lo sesuka itu sama K-pop? Suka banget. Kenapa? Because K-pop is my life server. Your server? Ingatan Giovanna jadi berputar mundur ketika mengingat awal mula bagaimana dia bisa sesuka itu sama K-pop. Padahal nih Giovanna tuh anti banget sama per-K-popan, tapi semenjak hidupnya berubah, jalan pikirannya pun ikut berubah. Lo tau kan tentang ayah gue yang selingkuh? Jeffrey mengangguk ringan. Gadis itu memang sudah menceritakan tentang ayahnya yang selingkuh. Ponselnya sudah Giovanna taruh ke dalam tas selempangnya. Pandangannya mengudara lurus ke depan melihat hujan yang terus berjatuhan. Saat itu gue masih duduk di kelas 1 SMA. Teman-teman gue ngajak gue buat ikut karaokean di mall pas pulang sekolah. Dan gue mengiyakan ajakan mereka. Tiba-tiba gak sengaja gue liat bokap di mall bareng perempuan. Gue mau menghampirinya karena gue mau minta penjelasan siapa perempuan jalang itu. Tapi gue terlambat. Nyokap gue datang lebih dulu dan dalam hitungan detik mereka berantem di depan umum. Kaki gue serasa lemas saat itu. Lemas banget, sampai berdiri pun nggak bisa. Suara Giovanna terdengar gemetar. Lo nggak perlu memaksakan diri buat cerita kalau itu justru bikin lo mengingat sesuatu yang buruk. Giovanna menggigit bibirnya, kemudian melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Setelah kejadian itu, mereka bercerai. Bokap udah pasti nikah lagi, tapi nyokap hidupnya berasa berhenti saat itu. Dia wanita yang dulu selalu semangat bikin makanan untuk kita bertiga. Seketika menolak untuk masak, waktunya habis buat tidur dan melamun. Yang dulu selalu bercerita bagaimana bokap membuatnya jatuh cinta setiap hari, berubah jadi diam 1000 bahasa tanpa membuka mulutnya sekalipun. Yang dulu mata indahnya selalu berbinar dengan senyum manis di wajah cantiknya, berganti menjadi tatapan kosong yang hampa. Begitupun senyuman manisnya yang ikut menghilang. Hidup gue berubah 180 derajat. Gak ada lagi senyuman dan kebahagiaan sejak itu. Gue banyak menangis, banyak kekhawatiran, dan pikiran buruk juga terus berdatangan menghujam kepala gue. Bahkan gue nekat bunuh diri tapi gagal. Marco tahu dan langsung menghentikannya. Sampai suatu ketika gue gak sengaja lihat HP-nya Marco yang tergeletak di atas meja. Di layarnya berputar video reality show EXO. Gak tahu kenapa, gue malah ketawa kenceng banget. Sampai melupakan semua masalah gue.
Sejak saat itu, yang awalnya cuma ketidaksengajaan, perlahan menjadi kesukaan. Jeffrey masih bungkam, menunggu yang akan Giovanna katakan selanjutnya. Mungkin akan terdengar silly and cheesy. Tapi gue serius deh, setelah gue suka K-pop, gue jadi ada alasan untuk tetap bertahan. Kayak gue harus lihat mereka comeback untuk tahun berikutnya dan berikutnya. Dan gue mulai menyimpulkan, mungkin ini cara Tuhan untuk gue tetap bertahan. Pandangan Giovanna beralih pada sosok laki-laki di sampingnya. Dan sekarang alasan gue untuk tetap bertahan malah nambah satu lagi. Selain nyokap yang sekarang udah sehat, Marco dan K-pop. Jeffrey mengerutkan keningnya, masih menatap Giovanna. Sebenarnya dia mau tanya, kenapa Marco? Apa karena cowok itu adalah sahabat sedari kecilnya Giovanna? Tapi kayaknya itu bisa dibicarakan nanti. Apa? Lo? Jeffrey terbatuk sekaligus tercengang, mengerjai beberapa kali tidak percaya, hingga kemudian berkata seraya menunjuk dirinya. Gue. Giovanna mengangguk. Kok bisa? Bisa lah. Kenapa? Jeffrey mengenyit. Karena gue sayang sama lo, suka sama lo, cinta sama lo, masih mau ngeliat lo, masih mau bareng lo, masih mau ngebucin sama lo. Giovanna gak menduga kalau sejak kemudian Jeffrey akan menarik tubuhnya dan memeluknya begitu erat, mengabaikan hujan yang masih turun dan deras disusul kilatan petir yang menggelegar. Jeffrey berujar, "You're the real Giovanna." Kemudian melonggarkan pelukannya dan beralih menatap mata gadis itu dengan lembut, disertai senyuman yang mampu membuat lesung pipinya muncul tampak jelas. Giovanna balas menatap Jeffrey, lantas menarik senyumannya. Cukup sekian pembacaan cerita pendek dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.